saya secara pribadi, oh ini Tuhan melayani bersama engkau, tetap harus pikul salib Tuhan. Karena ternyata tidak seperti bisnis duniawi. Ada beberapa yang Tuhan uji lagi, apakah benar-benar engkau benar-benar terpanggil untuk melayani dengan kasih Tuhan. 67 tahun yang lalu, semangat pekabaran Injil, pelayanan dan kesaksian GKJW menyentuh Gereja Kristen Jaya Wetan untuk mendirikan panti wanita atau panti wanito pada waktu itu sebagai rumah sakit bersalin yang melayani orang-orang di Ponorogo, memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Rumah sakit ini pernah menjadi primadona di antara seluruh rumah sakit yang lain karena salah satu rumah sakit besar di kota Ponorogo dan kemudian memiliki jumlah pasien yang dilayani sebagai rumah sakit idaman. Namun seiring berjalannya waktu, ketika dunia berubah dan terjadi banyak peristiwa yang bermacam-macam, akhirnya rumah sakit ini sekarang dalam kondisi yang boleh dikatakan Rumah Sakit Griya Waluyo, salah satu rumah sakit dari 6 rumah sakit Gereja Kristen Jaya Wetan, ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Hari ini kami dari IPTH Baliwiyoto nuweni Rumah Sakit Griya Waluyo Ponorogo bersama dengan Dr. Gigi Tania sebagai Direktur Rumah Sakit di sini. Kita akan bersama-sama berbincang terkait situasi Rumah Sakit Griya Waluyo saat ini, yang bagaimanapun caranya kita yakin bahwa kita berjuang dan kita tetap punya harapan bahkan ketika jalan yang ditempuh teramat sulit. Selamat siang dokter. Selamat siang Pak Didio. Ya, senang akhirnya ketemu Dokter Tania secara langsung ya. Kami ketemu pada waktu itu di doa pagi ketika hari ulang tahun Yayasan Kesehatan, itu artinya ya. Dan hari ini kita bersyukur karena boleh nuweni dan datang langsung melihat kondisi langsung dari rumah sakit Griya Waluyo. Ya, kira-kira selama 30 menit ke depan ini dok, kita akan ngomongin terkait visinya rumah sakit ini, bagaimana situasinya saat ini dan apa yang menjadi harapan dan perjuangannya. Mungkin juga sedikit tentang Dokter Tania sendiri gitu ya. Pertama yang hendak ditanyakan, apa visi misi yang kemudian membuat rumah sakit ini bergerak berjuang melayani masyarakat itu dok? Baik, terima kasih Pak Gideon. Jadi ada satu hal yang merupakan hal istimewa di mana rumah sakit milik Tuhan ini betul dulu pernah bersinar cemerlang memberikan bantuan kemanusiaan di bidang pelayanan kesehatan, dan memang ada beberapa perubahan yang sangat mendasar untuk jaminan kesehatan nasional yang ada di Indonesia ini, sehingga tentunya ke depan kita akan mengarah juga mengikuti era jaminan kesehatan nasional. Dan seperti kita ketahui bahwa visi dari rumah sakit ini adalah satu, memberikan pelayanan yang terjangkau, dan satu hal adalah holistik, dan misinya adalah mewujudkan pelayanan yang menjadikan pilihan masyarakat di Ponorogo, dan mungkin nanti akan berkembang tidak hanya di Ponorogo saja, pelayanannya terjangkau berdasarkan kasih dan tentunya holistik yang diharapkan di rumah sakit ini tetap abadi ya. Tujuan seperti tujuan awalnya adalah memberikan pelayanan kasih, kepanjangan tangan Tuhan di dalam bidang kemanusiaan, dan merupakan salah satu cara untuk kita memberitakan bahwa kasih Tuhan adalah benar-benar nyata di dalam pelayanan kesehatan ini, dan ini merupakan suatu anugerah bagi Tuhan untuk kita memberikan pelayanan kepada sesama yang membutuhkan di bidang kesehatan.
Berarti artinya kalau kita lihat dari visi misinya ini, Dok, ini kan sebenarnya ini kan visi mengabarkan Injil, berita sukacita ya, Tuhan juga. Berita sukacita. Ya. Boleh diceritakan artinya situasinya hari ini bagaimana, Dok, dalam upaya itu? Nah, situasi pada saat hari ini mungkin dari beberapa pengalaman teman-teman mengalami kesulitan dalam operasionalnya, kesulitan dalam melengkapi dokter-dokter spesialis yang harus ada, karena di era jaminan kesehatan nasional itu banyak peraturan-peraturan yang sekarang mewajibkan yang tujuannya adalah terus meningkatkan mutu keselamatan pasien. Jadi tidak hanya pasien saja, juga keselamatan dari kita yang memberikan pelayanan. Sedangkan kita bersyukur pada 13 September kemarin kita sudah izin keluar SIO-nya, surat izin operasional dengan tipe D. Nah, dengan inilah kita bersemangat untuk bisa mempertahankan tipe D ini, walaupun memang harus mencukupi 4 dokter spesialis dasar dan 3 spesialis penunjang, yaitu Obsgyn atau dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak, dokter spesialis bedah, dan dokter spesialis dalam. Kemudian dokter penunjangnya, dokter spesialis patologi klinik, spesialis radiologi, dan spesialis anestesi. Puji Tuhan saat ini kita masih memiliki dokter spesialis kandungan, dokter spesialis dalam. Kita memang masih terus mencari dokter anak dan dokter bedah. Yang untuk penunjangnya kami sudah memiliki dokter anestesi, yaitu satu dokter yang bergabung, dan beliau memang putra dari dokter anak yang dulu pernah berjuang bersama-sama di Rumah Sakit Griyawaluyong. Dan kami bersyukur ada satu dokter spesialis dalam yang bergabung dengan kami dan sudah mengetahui bahwa rumah sakit ini dalam kondisi perjuangan ya untuk membangkitkan kembali pelayanan Rumah Sakit Griyawaluyong, dan beliau tetap membantu kami untuk bersama-sama bangkit. Dan satu lagi dokter umum, Dokter Nalendra, kami bersyukur dikirim dari unit kita Rumah Sakit Kristen Mojowarno untuk membantu di sini. Dan inilah yang membuat saya secara pribadi, Tuhan pasti ini kita harus semangat menuju ke sana. Mungkin itu. Jadi berarti paling tidak artinya sekarang ini jika mungkin ada anak dari GKJW begitu ya, yang kemudian ingin membantu di dokter spesialis anak, begitu artinya rumah sakit ini sedang memanggil kita begitu ya, Dok ya, dokter spesialis anak dan dokter bedah yang itu ya. Ya, dokter bedah dan spesialis anak. Betul Pak Gideon, saya sendiri secara pribadi ini saya bersaksi bahwa dulu 10 tahun yang lalu Ponorogo ini wilayah kerja saya selama 6 tahun. Saya menjadi kepala cabang di Madiun, saat itu masih PT Askes. Tapi memang saat itu saya sampai sekarang ini masih jadi pertanyaan di dalam hati saya. Tuhan, dulu saya bekerja sama dengan rumah sakit sebelah ya, rumah sakit Darmayu, rumah sakit Aisyah, rumah sakit, banyak rumah sakit yang ada di sini. Tetapi memang info bahwa rumah sakit Griyawaluyong ini adalah rumah sakit gereja GKJW. Kami baru mengerti dan baru tahu setelah saya pensiun. Dan inilah yang nanti akan kami sampaikan kepada generasi muda kita, penerus kita, bahwa rumah sakit ini milik Tuhan dan benar-benar merupakan suatu anugerah ya, kita diberikan tempat pelayanan. Tentunya ini semuanya rencana Tuhan. Jadi saya merasa, Tuhan, kenapa dulu saya tidak melihat bahwa rumah sakit ini milikmu, sehingga kalau kita tawarin bekerja sama saat itu ada kepalanya yang ada di sini menyampaikan, "Ndak kerso loh Bu." Terus saya hanya diam karena ya tidak mengerti. Saya kira memang ndak apa-apa karena memang rumah sakit swasta dan beliau sudah bisa survive. Saat itu memang pasiennya ramai sehingga kami kerjasama mencari rumah sakit yang lainnya. Ya. Kalau boleh tahu, Dok, artinya jumlah pasien lalu kemudian karyawan di sini jika boleh dibagikan per bulan mungkin itu bagaimana situasinya? Baik, sebenarnya ideal dari karyawan rumah sakit tipe D sebenarnya ya sekitar 120
sampai 130 orang. Nah, saat ini memang dalam masa pembenahan kita harus menggunakan operasional seefektif mungkin, seefisien mungkin. Kami saat ini masih bertahan di 51 SDM 51. ya. Bagaimana kita saling bahu-membahu untuk saling membantu satu sama lain, karena memang kondisi saat ini masih kondisi dalam pemulihan. Nah, untuk pasien sendiri, dari saya hadir bersama teman-teman di sini 2022, ini memang kondisi bornya masih sangat kecil sekali, sekitar 5-6%. Nah, saat ini justru malah lebih kecil lagi, sehingga saat akhir tahun 2022 kami mempunyai 2 dokter spesialis kandungan, tapi saat itu 1 diambil Tuhan dan tinggal 1 dokter spesialis. Nah, ini yang menyebabkan pelayanan rawat inap kami turun 50%. Yang dulu kekuatannya 2 dokter spesialis, sekarang tinggal 1 dokter spesialis. Dan inilah yang mendorong kita untuk mencari lagi untuk bersama dengan dokter spesialis kandungan ataupun anak ataupun bedah. Itu sehingga idealnya dari operasional rumah sakit apabila bornya ini sekitar 70% ya, minimal tuh 60% itu sudah minimal. Tapi yang terbaik adalah 75-80%. Sehingga panjang dan tapi tetap merupakan impian kita untuk kita kembali kepada masa yang dulu Tuhan pernah berkati dengan benar. Apa yang membuat panjenengan tidak menyerah dan tetap punya harapan? Jadi Pak Gideon, kalau kami boleh ada suatu kesaksian yang menurut saya ya, kalau tidak Tuhan, saya tidak mungkin datang ke sini, karena saat saya memasuki masa pensiun, ya saya memang sudah akan menikmati masa pensiun tersebut. Nah, karena saat itu COVID juga melanda secara meluas, saya pun kena COVID saat itu, dan saya merasa Tuhan ini saatnya Tuhan mau panggil saya. Sampai saya panggil anak-anak, ya kebiasaan orang Jawa, karena saya dilahirkan di Jawa, besar di Jawa, untuk kalau orang tua mau meninggal biasanya membuat pesan atau bahasa warisan lah kepada anak-anak seperti itu. Kami sudah membagi ini, kalian bagi bertiga, kalian ini jangan dijual karena untuk sanggup hidup dan sebagainya. Dan nanti suatu saat mamah dipanggil, kamu tidak boleh menolak itu, karena ini tidak bisa dianggap ringan. Jadi bisa sesuatu terjadi dan kamu harus siap semua. Nah, saat itu saya sudah merasa tidak bisa bernafas. Saya di UGD saat itu, kanan kiri hanya selisih jam, semua pada pulang, dipanggil Tuhan. Dan Tuhan, kalau saatnya memang saat ini izinkan saya boleh tidur, karena saking sakitnya ini tidak bisa tidur. Akhirnya saya bisa tidur dan saya melihat banyak yang sudah berpulang di sana. Saya berdoa, Tuhan, saya ingin ketemu dengan Tuhan Yesus yang dulu pernah datang menemui saya waktu kelas 6 SD. Karena kami memang dari keluarga yang beriman lain. Wow. Dan saya melihat selintas Tuhan itu memakai jubah putih, berjalan melewati seperti ini. Terus saya dalam hati, loh Tuhan, kalau jamah jubahnya pasti aku akan sembuh. Saya berlari, saya gubet gini, jubah Tuhan saya gubet, sudah saya gandul Tuhan. Dan di dalam hati saya, terima kasih Tuhan, saya saat ini bersama-sama dengan Engkau. Nah, itulah yang setelah itu saya saya ingat, loh Tuhan, adik saya kan baru dipanggil 2 bulan yang lalu, kalau saya dipanggil juga kasihan ibu saya gitu. Terus akhirnya saya berjanji, Tuhan, kalau Tuhan berikan kesempatan saya akan melayani Engkau, Tuhan gantikan jantung ini jantung yang baru. Nah, saya itu seperti kena polisi tidur gitu loh. Saya kaget, bangun, saya cubit semua badan saya, terus loh, kok terasa. Saya bangunkan anak saya, Dek, mama hidup. Dan akhirnya saya pulang untuk isoman, dapatlah telepon dari saudara terkasih saya,
untuk bantu Rumah Sakit Griowaluyo. Dan saat itu Dokter Barus menelpon saya, siap dok, saya tidak mengatakan apa-apa sama sekali, siap, saya akan ke sana. Seperti itu. Berarti pelayanan panjenengan ini juga bagian dari pengalaman bersama Tuhan, pengalaman spiritual ini ya dok ya? Artinya ya? Bahasa sederhananya, Tania, kamu mau pelayanan atau enggak? Kalau kamu mau, kamu boleh hidup, kalau nggak mau, kamu sama saya. Dan memilih untuk berpelayanan, bahkan di tempat yang sekarang sedang berjuang gitu. Iya, betul. Yang kalau ketika dokter melihat situasi situasi rumah sakit ini, apa yang kemudian mungkin bisa dibantu dikerjakan oleh mungkin saudara-saudara GKJW yang kemudian melihat ini begitu dok? Baik, terima kasih Pak Gideon. Jadi banyak hal yang saya belajar di sini. Kadang-kadang bertanya sama Tuhan, Tuhan kemarin baru mulai bagus, operasi mulai bagus, kunjungan mulai bagus, keuangan sudah gremet-gremet, Tuhan ambil satu dokter lagi. Kadang-kadang Tuhan kenapa? Kalau memang Tuhan utus saya ke sini, kenapa ini harus diambil? Ternyata setelah saya belajar lagi, semakin masuk ke dalam, oh ternyata banyak hal yang harus kita benahi sesuai dengan misi Tuhan. Bahwa kita harus benar-benar jujur, benar-benar percaya kepada Tuhan bahwa ini adalah tidak sekedar rumah sakit, tetapi ini adalah pelayanan Tuhan di tempat ini. Sehingga saya secara pribadi, oh ini Tuhan melayani bersama Engkau, tetap harus pikul salib Tuhan. Karena ternyata tidak seperti bisnis duniawi. Ada beberapa yang Tuhan uji lagi, apakah benar-benar engkau benar-benar terpanggil untuk melayani dengan kasih Tuhan. Jadi inilah yang membuat saya terus belajar, walaupun terberat, tapi Tuhan sabar, harus sabar, tetap berjuang, sabar dan setia taat kepada Tuhan. Ini yang saya pelajari di sini. Iya. Kita berharap juga semangat itu yang kemudian juga memancar kepada para penonton, baik itu dari GKJW ataupun bukan ya, untuk bersama-sama ikut berjuang, jujur, lalu kemudian ikut memikul salib bersama Tuhan untuk karya Tuhan di tempat ini. Kadang-kadang kalau kita berpikir sudah jadi dokter, sudah jadi perawat, itu kan hidupnya enak-enak begitu artinya ya. Tetapi kita melihat bahwa bersama-sama kita berjuang karena ini adalah karya Tuhan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Dok, artinya ya mungkin ini ya, karena waktu kita, artinya jika ada sesuatu yang hendak dokter sampaikan kepada GKJW atau misalnya kepada sebagai alternatif untuk membantu Griowaluyo gitu, artinya apa yang kira-kira kemudian yang kemudian bisa dilakukan oleh GKJW, publik GKJW juga untuk Griowaluyo ini? Iya. Terima kasih Pak Gideon. Jadi kami mengucapkan terima kasih dulu ini kepada keluarga besar Gereja Kristen Jawi Wetan, dan tentunya saya berharap mengajak, mari kita bersama-sama berjuang untuk mempertahankan rumah sakit ini. Apapun bentuk bantuannya, kami amat sangat bersyukur. Doa dari teman-teman yang tidak pernah lepas untuk bersama-sama memperjuangkan Rumah Sakit Griowaluyo untuk bisa bangkit kembali, mulai dari Majelis Agung, mulai dari yayasan, mulai dari teman-teman unit lain yang sudah luar biasa dan saat ini pun terus membantu kami dalam biar operasional ini tetap jalan. Dan kami mengajak kepada generasi penerus pemuda Gereja Kristen Jawi Wetan, ini adalah rumah sakit milik Tuhan. Dan ayo kita berjuang bersama yang tertarik untuk berpelayanan di Rumah Sakit Griowaluyo. Mari bersama-sama kita gocei rumah sakit ini. Mari bersama-sama kita gocei rumah sakit ini supaya pelayanan Tuhan ini terus berjalan. Tidak pernah berhenti. Ada hal yang mungkin hendak disampaikan yang lain, Dok, kepada ini? Terima kasih. Tentunya kami menyampaikan sebenarnya bukan ya, permohon maaf bisa atau kami belum 1 tahun ini belum bisa membuat ini menjadi cerah seperti yang diharapkan yayasan, dan kami masih harus tetap berjuang. Tetapi
tentunya ini yang membuat kami kuat itu karena kita berpengharapan kepada Tuhan bahwa segala sesuatu atau jerih payah di dalam Tuhan ini tidak akan pernah kembali sia-sia. Dan saya yakin Tuhan, jikalau Tuhan mengutus anak-anak-Mu untuk berpelayanan di Rumah Sakit Griwaluyo, masa Tuhan, masa yang indah pasti akan sampai juga kita di titik di mana Tuhan melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, memulihkan pelayanan Tuhan, karena yang memiliki ini adalah Tuhan sendiri, Pak Gideon. Demikian siang hari ini kita bersama dengan Dr. Gigi Tania, beliau yang sebenarnya sudah purna begitu, akhirnya lalu kemudian merasa panggilan dari Tuhan untuk ikut berjuang di sini. Ini bukan perjuangan yang mudah, karena memang hari ini rumah sakit kita ini sedang tidak baik-baik saja, tetapi ini justru memanggil kita bersama untuk ikut berjuang bersama dengan Rumah Sakit Griwaluyo, supaya karya pelayanan Tuhan seperti disampaikan Dr. Tania tadi terus berjalan sampai kapanpun. Bahkan punya mimpi suatu saat nanti bisa ada di mana, dan kita percaya jika perjuangan ini kita lakukan bersama-sama, tidak ada yang mustahil dalam cerita Tuhan. Terima kasih untuk waktunya, Dokter. Selamat siang. Dan juga Pak Gideon. Sehat selalu. Amin, amin, amin. Ya, salam untuk tetap semua. Semangat dan tetap terus semangat. berjuang. Tetap semangat terus berjuang. Matur nuwun. Terima kasih. Salam patunggilan. Tuhan memberkati.